Novel Rindu, karya Tirli. Cerita ini bermula di suatu pagi di penghujung tahun 1938, tepatnya tanggal 1 Desember 1938, bertepatan dengan 9 Syawal 1357 Hijriah. Matahari baru sepenggal naik ketika pagi itu. Sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Makassar. Tidak banyak orang yang mengingatnya, tapi tahun 1938 adalah salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia. Masih menggunakan nama Hindia Belanda, Indonesia mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis untuk pertama kali, sekaligus sekali-kalinya sampai kini. Sementara itu, di belahan Eropa, Hitler menyerang Austria. Benih-benih Perang Dunia II mulai disemai. Di kawasan Asia Pasifik, Jepang dan Cina terlibat perang besar memperebutkan Kanton dan Shanghai. Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Masih 7 tahun lagi 1945, saat Indonesia merdeka. Tahun 1938, dengan kegagalan Gubernemen Maluku, Gubernur Jenderal De Jong, pemimpin pemerintah kolonial Belanda di Batavia memutuskan membentuk 3 provinsi baru atas England Gewest tanah jajahannya. Pertama, Sumatera dengan ibu kota Medan. Kedua, Borneo dengan ibu kota-kota baru. Ketiga, Timur Besar atau Celebes dengan ibu kota Makassar. Akan tetapi, kisah ini bukan tentang hal-hal besar itu, apalagi tentang sepak bola. Bukan, kisah ini lebih sederhana, tapi tetap bersejarah. Setidaknya bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Ini kisah tentang perjalanan, dan sebagaimana lazimnya sebuah perjalanan selalu disertai dengan pertanyaan-pertanyaan. Pagi itu, baru selepas 1 minggu Hari Raya Idul Fitri. Sisa-sisa lebaran masih terasa hangat, meski kue-kue kering telah disimpan kembali dalam toples kedap udara. Baju-baju telah dilipat kembali, diletakkan di tumpukan terbawah lemari. Baru dikeluarkan lagi saat lebaran haji. Masih lama sekali lebaran haji itu. Masih 3 bulan lagi. Tapi, kedatangan kapal besar itu membuatnya terasa sudah dekat. Masa-masa itu, pelabuhan Makassar sudah terbiasa kedatangan kapal. Entah itu membawa serdadu Belanda, atau para pedagang beras, gula, dan terigu. Ada juga yang mengangkut komoditi lokal seperti kopra, cengkeh, dan rempah-rempah untuk dibawa ke benua Eropa. Tapi kapal besar yang satu ini berbeda. Ia datang hanya setahun sekali, mengangkut penumpang dengan tujuan amat khusus pula. Saat mulai mendekati dermaga, kapal besar itu mengeluarkan suara melenguh panjang. Suara peluit angin atau horn itu adalah tanda agar kapal-kapal lainnya menyingkir, menyediakan jalan lewat. Suara peluitnya terdengar gagah, seolah merobek pagi yang cerah. Puluhan kelasi terlihat sigap bekerja di atas dek dengan baju seragam warna putih samar-samar. Sedangkan di dermaga, puluhan petugas pelabuhan juga sibuk mempersiapkan penyambutan. 1-2 petugas meneriaki agar orang-orang tidak terlalu dekat, mengingat banyaknya penduduk yang ikut menonton. Ikut mendongak menatap kapal uap dengan cat hitam gelap itu. Kapal itu memiliki panjang 136 meter dengan lebar 16 meter. Menara uap yang hitam legam menjulang tinggi. Pada masa itu, tidak ada bangunan di kota Makassar yang lebih tinggi dibanding menara uap itu. Asap coklat mengepul dari cerobongnya. Bentuknya semakin lama semakin jelas dan besar, seolah ada raksasa hitam mendekat. Tulisan dengan huruf kapital di lambung tengahnya bisa dibaca sekarang. Blitar Holland. Itulah salah satu kapal uap kargo terbesar di zaman itu. Berlayar mengelilingi hampir seluruh dunia. Kapal itu dibuat di Eropa tahun 1923, dimiliki oleh salah satu raksasa perusahaan logistik dan transportasi besar asal Belanda, Koninklijke Rotterdam. 10 menit berlalu, permukaan laut beriak. Suara mendesing berisik memenuhi udara, dan bagai seekor angsa,
kapal itu merapat dengan anggun ke pelabuhan, tanpa kesulitan sama sekali. Orang-orang bertepuk tangan saat kapal itu sempurna merapat di tepi dermaga. Satu dua bahkan tertawa riang, berseru-seru ramai, mengalahkan suara ngilu dari dinding logam kapal yang bergesekan dengan bantalan karet dermaga. Tali-tali besar segera dilemparkan dari atas kapal oleh Kelasi. Petugas dermaga di bawah berteriak, memastikan koordinasi berjalan baik, sambil sibuk menangkapi lantas mengikat tali itu di tonggak baja sekitar dermaga. Dan saat semua tali telah terikat, kapal besar itu teronggok mantap, persis di bibir dermaga. Inilah kapal yang telah ditunggu-tunggu sejak berbulan-bulan lalu. Bahkan sebenarnya, ada yang sudah menunggu bertahun-tahun lamanya. Mencoret tanggalan hari demi hari tidak sabaran. Semua orang memang sudah tahu perkiraan datangnya si Blitar Holland itu. Koran Belanda, Makassar Koran, sudah menuliskan jadwalnya. 1 Desember pukul 5 subuh. Meleset beberapa jam lebih lambat dari perkiraan. Peluit angin di atas kapal kembali melenguh panjang. Tanda semua proses berlabuh sempurna selesai. Tangga-tangga diturunkan dari geladak kapal, menjulur hingga menyentuh pelataran. Demi melihat anak tangga sudah terjulur, dermaga Pelabuhan Makassar semakin dipenuhi oleh antusiasme calon penumpang dan para penonton. Mereka merangsek di dekat setiap anak tangga, mulai menyeret barang bawaan masing-masing. Sebagian lagi menggunakan jasa kuli angkut pelabuhan untuk membawa tas-tas besar mereka. Berkerumun. Salah satu pejabat tinggi pelabuhan terlihat menyibak kerumunan. Seorang pria Belanda usia paruh baya, tidak banyak bicara, ia bergegas menaiki tangga. Petugas itu dikawal oleh 2 tentara Belanda yang berseru galak meminta jalan, serta 2 petugas inspeksi bea cukai. Tahun-tahun itu, Teluk Makassar dalam kontrol penuh pemerintah kolonial. Mereka memiliki benteng terkenal yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari pelabuhan. Namanya Fort Rotterdam. Ada sekitar 1.000 pasukan Belanda yang ditempatkan di benteng. Dengan total penduduk Makassar hanya 84.000 orang, jumlah itu jadi amat signifikan. Pemerintah kolonial Belanda menikmati hegemoni di kawasan Indonesia Timur. Membuat makmur negeri mereka di Eropa sana, tetapi sengsara bagi rakyat Indonesia. Matahari semakin tinggi, cahaya teriknya menyapu lautan. Kesibukan semakin pekat di dermaga. Belum ada penumpang yang diizinkan naik ke atas kapal. Masih proses inspeksi oleh otoritas pelabuhan. Calon penumpang masih menunggu dengan wajah tidak sabaran, mendongak sambil menutupi wajah dengan telapak tangan, menghindari terik matahari. Sanak kerabat yang mengantar juga ikut menatap kapal besar. Jumlahnya sama banyaknya dengan calon penumpang. Sesekali mereka berbisik, bercakap-cakap. Mungkin sedang membicarakan kapal di depan mereka. 15 menit berlalu. 1 kereta kuda terlihat memasuki dermaga pelabuhan yang sesak. Demi melihatnya, kuli-kuli bertelanjang dada langsung berlarian mendekat. Tak ubahnya seperti anak-anak melihat rombongan pengantin yang melemparkan koin-koin uang. Para kuli itu berseru-seru, berebut menawarkan jasa memikul peti-peti besar, tas, karung, atau apapun yang ada di atas kereta kuda. 1-2 tentara Belanda yang berusaha menertibkan mereka, balas berseru-seru dengan bahasa Makassar yang terdengar kaku. Tidak mampu menaklukkan lidah Eropa mereka, meski lama tinggal di negeri jajahan. Kerumunan kuli itu mana mau mendengarkan. Pun kereta kuda itu terus melangsak maju. Saisnya berseru-seru bilang hendak memarkirkan kereta sedekat mungkin dengan anak tangga kapal yang baru berlabuh. Ada 1 rombongan calon penumpang di atas kereta itu. Salah satu di antara mereka, sepertinya pemimpin rombongan, akhirnya melompat turun dari kereta kuda. Ia mencoba berbicara dengan tentara Belanda yang menghalangi jalan. Pemimpin rombongan itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana gelap, serta sepatu pantofel mengkilap. Dengan bahasa Belanda yang fasih, tangannya menunjuk-nunjuk ke belakang, ke atas kereta kuda. Wajahnya terlihat serius menjelaskan.
Tapi nampaknya dua tentara Belanda itu tidak mudah mengalah. Verboden, hujmehe. Tidak boleh. Ofisir Belanda itu berseru keras. Perhatian orang-orang di pelabuhan terpecah. Beberapa calon penumpang menoleh, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sementara, kuli angkut tanpa diminta telah mengambil inisiatif mulai menurunkan, lantas menyeret peti-peti kayu berukuran besar dari kereta kuda. Pemimpin rombongan, entah apa yang ia katakan, samar terdengar, terus mencoba menjelaskan situasi. Juga tidak mudah mengalah. 5 menit bersih tegang, satu di antara tentara itu melepas helm, mendengus pelan sebelum akhirnya mengangguk. Serdadu itu menyerah, mempersilahkan kereta kuda itu maju lebih dalam. Pemimpin rombongan yang berusia 40 tahun itu berkata, "Terima kasih, thank you well." Lantas kembali menaiki kereta. Sepertinya ia mahir berdiplomasi. Rombongan itu juga pastilah bukan rombongan biasa seperti penumpang lain, karena jarang sekali kereta kuda pribumi bisa masuk dermaga. Seharusnya parkir di luar pelabuhan. Sais menghela kuda. Kereta itu bergerak lagi, membuat beberapa kuli angkut jadi saling tatap bingung karena mereka terlanjur menurunkan peti-peti kayu dan beberapa tas besar. Pemimpin rombongan yang melihat kebingungan mereka dengan bahasa setempat berseru menyuruh kuli agar menaikkan lagi barang bawaan. Kuli angkut dengan tubuh hitam berminyak karena terlalu sering dipanggang cahaya matahari, menggaruk kasar kepalanya yang tidak gatal. Kepala tanggung. Namanya juga kuli. Mereka akhirnya tetap memilih menggotong barang-barang bawaan itu 50 meter menuju anak tangga kapal. Tersengal di belakang kereta kuda. Ada 2 anak perempuan, usia 9 dan 15 tahun di atas kereta kuda. Mereka memperhatikan para kuli yang beringsut membawa beban di belakang kereta yang terus maju. Yang paling kecil dari garis kecil itu mendongak. Berbicara pada pemimpin rombongan yang ditilik dari wajahnya, pastilah ayah mereka. "Kenapa Papa membiarkan mereka membawa barang-barang kita?"